بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال في شرحه للشيخ محمد خليل هراس: اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور ولتبرك بالابتداء بها، والمختار القول الثاني. Berselisih para ulama tentang basmalah, apakah dia ayat dari setiap surat untuk membukanya, atau dia adalah ayat tersendiri yang turun tersendiri untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain dan untuk mendapatkan berkah dengan memulai dengan ayat tersebut. Yang terpilih adalah pendapat yang kedua. Berarti bismillah adalah ayat tersendiri. Wattafaqu ala annaha juz'un atau juz'u ayatin min suratin Naml. Dan para ulama sepakat bahwa basmalah adalah bagian dari surat An-Naml, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berarti basmalah adalah bagian dari surat An-Naml. Wa ala tarkiha fi awal surati Bara'ah. Dan sepakat juga para ulama bahwa basmalah ditiadakan di awal surat. Baik, kita lanjutkan. Berarti poin pertama, barakallahu fiikum, bahwa yang namanya basmalah bukan satu ayat di setiap surat, tidak. Tetapi turun tersendiri untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Kedua, para ulama sepakat bahwasanya basmalah terdapat di dalam bagian ayat di dalam surat An-Naml, yaitu An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, juga mereka sepakat para ulama ala tarkiha fi awal suratil Bara'ah. Para ulama sepakat untuk meninggalkan basmalah di awal surat Al-Bara'ah. Surat Al-Bara'ah adalah surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Liannaha ju'ilat hiya wal Anfal ka suratin wahidah. Karena dia dan surat Al-Anfal dianggap sebagai satu surat. Sehingga basmalahnya cukup di awal surat Al-Anfal.
basmalah. Kemudian berlanjut pada surat Al-Bara'ah. Seakan-akan satu surat, basmalahnya satu untuk dua ini. Mafhum? Itu salah satu jawaban dari para ulama. Salah satu jawaban dari para ulama bahwa itu dan surat Al-Anfal, surat Taubah dengan surat Al-Anfal seakan-akan satu surat, maka diawali bismillahnya di awal surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Disebutkan di sini dalam footnote-nya fi tarki iftitahi hadhihi suwar atau hadhihi surah bil basmalah thalathatu aqwal. Tadi disebutkan hanya satu pendapat saja yang rajih menurut Syekh Khalil Harras. Di footnote-nya disebutkan oleh Syekh Yasin bahwa ada 3 pendapat. Thalathatu aqwalin. Al-awwal, yang pertama, annaha wal anfal kasuratil wahidah fil maqsud. Bahwa dia Al-Bara'ah dengan surat Al-Anfal seperti satu surat dalam al-maqsud. Tujuannya satu. Li'anna al-ula fi dzikril uhud wa tsani fi raf'il uhud. Karena yang pertama dalam surat Al-Anfal berbicara tentang penyebutan janji-janji. Yang kedua tentang pembatalan janji-janji. Sehingga 2 surat ini sesungguhnya satu pembahasan, yaitu masalah wu'ud, janji-janji. Itu pendapat pertama. Watsani, adapun yang kedua, anna tasmiyah rahmah, bahwa tasmiyah kalimat bismillahirrahmanirrahim itu mengandung rahmat. Disebutkan 2 nama Allah, 2 sifat Allah yang kedua-duanya diambil dari kata rahmah. Rahman dari kata rahmah, Rahim juga dari kata rahmah. War-rahmatu aman. Sedangkan rahmah itu adalah keamanan. Kasih sayang, keamanan. Sedangkan surat Bara'ah nazalat litabarri wa raf'il aman. Sedangkan surat Bara'ah atau surat Taubah adalah surat yang mengandung tabarri, berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari orang-orang kafir. Wa raf'il aman. Kalau sudah berlepas diri dari mereka, berarti dicabut keamanan. Tidak lagi diberikan keamanan, tidak lagi diberi rahmat, tidak lagi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan, ketentraman. Fala munasabah baina rahmati wat tabarri, maka tidak ada kecocokan antara rahmat dengan perlepas dirian. Apa awal surat Bara'ah? Bara'atum minallahi. Iya kan? Allah berlepas diri dari musyrikin dan juga Rasulnya berlepas diri dari musyrikin. Dan di dalamnya ayat tentang ancaman-ancaman Allah kepada orang kafir musyrikin dan juga orang kafir munafikin. Sedangkan basmalah bismillahirrahmanirrahim itu berkait dengan rahmat, berkait dengan kasih sayang, berkait dengan aman. Sedangkan isi surat Al-Bara'ah kemarahan Allah, berlepas dirinya Allah dari mereka, ancaman-ancaman Allah, ketentuan-ketentuan adab di dalamnya. Maka tidak diberi basmalah di awalnya karena dikatakan fala munasabah bainar rahmah wat tabarri. Enggak ada kecocokan antara berlepas dirinya Allah dengan kasih sayang Allah pada mereka. Justru Allah sedang marah kepada mereka. Baik, ini qaulus tsani, al-qaulus tsani, pendapat yang kedua. Wa qad du'ifa hadzal qaul min awjuh
Tetapi pendapat kedua ini dianggap lemah min aujuhin, dari beberapa sisi. Dianggap lemah pendapat kedua ini dari beberapa sisi. Pertama, annal basmalah mawjudatun fi awwali surah wailun likulli humazatin lumazah. Basmalah disebutkan di dalam surat wailun likulli humazatin lumazah. Celaka bagi para pengumpat dan pencela. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Ini juga Allah marah dan mengancam dengan neraka wail bagi para pengumpat dan pencela. Tetapi toh ada basmalahnya. Apalagi contohnya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kepada orang kafir. Ucapan perlepas dirian kaum mukminin, kami tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Taib, juga ada basmalahnya. Jadi tidak mesti kalau ayatnya dalam surat itu berbicara tentang kemurkaan, kemudian tidak pakai basmalah. Tidak ada kaitannya. Karena ketika Allah memurkai orang kafir, ketika Allah berlepas diri dari orang kafir dan musyrikin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan sekian ancaman, di balik itu tetap ada rahmah. Iya Pak ya? Di balik itu tetap ada rahmat. Apa rahmatnya? Justru ancaman ini agar mereka segera bertaubat. Masya Allah. Ada sisi rahmat, yaitu mengancam mereka agar kembali, agar mereka bertaubat, agar mereka meninggalkan kesyirikannya. Baik. Sehingga alasan tersebut dilemahkan karena beberapa sisi, diantaranya adalah surat-surat yang isinya kemarahan Allah tetap ada basmalahnya, seperti wailun likulli humazatin lumazah atau wailun lil mutaffifin, celaka orang yang mengurangi timbangan dan curang. Wa aina rahmah minal wail? Apakah kecocokan rahmat dengan neraka wail dengan ancaman wailun likulli humazatin lumazah? Juga sama, tidak sinkron, tapi toh tetap memakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Tetap memakai basmalah. Taib yang ketiga, al-thalith, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma kataba fi sulhil Hudaybiyah bismillahirrahmanirrahim lam yaqbaluha wa radduha fama raddaha Allah alaihim ay lam yadhkurha fi hadhihi surah allati tahaddathat anhum. Yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW ketika menulis perjanjian antara kaum muslimin dengan musyrikin, dan perjanjian itu berisi sekian keputusan-keputusan dan diawali dengan bismillah. Tadinya ditulis oleh Rasulullah SAW bismillahirrahmanirrahim, lengkap. Tetapi musyrikin protes, tidak bisa. Kami tidak mengenal kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yang kami kenal hanya bismikallahumma atau bismillah. Cukup sampai titik bismillah. Ali bin Abi Thalib tidak mau menghapusnya. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan tunjukkan tulisannya. Beliau sendiri yang menghapusnya dan mengganti menjadi bismikallahum dengan nama Allah. Titik. Lam yaqbaluha wa rudduha. Mereka tidak mau menerimanya dan mereka menolaknya. Fama raddaha Allahu alaihim. Dan Allah tidak membantah mereka, membiarkan mereka. Silahkan. Mau pakai kalimat bismikallahumma atau bismillahirrahmanirrahim,
Barakallahu fiikum. Sama saja dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak membantahnya. Ailam yadhkurha fi hadhihi surah allati tahaddatsat anhum. Maka ketika turun ayat surat Al-Bara'ah, Allah Subhanahu wa taala menurunkannya tanpa kalimat bismillahirrahmanirrahim. Baik. Demikian dalam Zadul Masir dan dalam tafsir Al-Mawardi yang dinamakan dengan An-Nukat wal Uyun dan dalam Ruhul Bayan. Ini barakallahu fiikum 3 pendapat para ulama tentang mengapa tidak disebut bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah. Ayyuhar rajih. Yang mana yang rajih dari 3 pendapat ini? Naam, al-awwal yang dipilihkan dan dirajihkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, bahwa itu adalah seperti satu surat antara surat Al-Anfal dengan surat Al-Bara'ah. Tapi sekarang maknanya, makna basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dimulai dengan huruf ba. Dalam kata bismi dengan nama, fungsinya adalah lil isti'anah. Fungsinya adalah lil isti'anah, untuk meminta pertolongan dengan nama Allah. Maknanya, aku meminta pertolongan dengan nama Allah. Wa hiya muta'alliqatun bimahdhufin. Dia berkait dengan sesuatu yang mahdhuf. Qaddarahu, ditakdirkan oleh sebagian para ulama, fi'lan, wa qaddarahu ba'dhum isman. Wal qawlani mutaqaribani, dan 2 pendapat itu berdekatan. Wa bikullin warada fil Quran. Baik, perhatikan papan tulis dulu. Saya terangkan bahwa kalimat ba dengan ismi ini jarun wa majrur, sahih. Dan biasanya kalau jarun wa majrur, kalian akan mencari apanya? Ta'alluqnya. Jarun wa majrurun berkait dengan apa? Sebab jarun wa majrur saja tidak akan bisa dipaham kalau tidak ada ta'alluqnya. Kaitannya dengan apa? Misalnya ketika saya katakan di masjid, pasti kamu akan bertanya, apanya yang di masjid? Iya kan? Berarti muta'alliqun bimadza? Berkait dengan apa? Dengan fulan fil masjid. Baru itu ta'alluqnya. Tapi ini tiba-tiba di awal kalimat langsung bismillah dengan nama Allah. Ta'alluqnya apa? Baik. Kata para ulama, muta'alliqun bi syai'in mahdhuf. Berkait dengan sesuatu yang tidak tersebut tetapi terpahami. Sesuatu yang tidak tersurat tetapi tersirat. Sesuatu yang tidak tersebut di belakang sini sebelum bismillah tapi tidak tertulis. Apa takdirnya? Takdirnya fi'lan. Pertama, fi'lan. Kedua, muqaddaman. Ketiga, apa lagi? Fi'lan, muqaddaman. Barakallahu fikum. Kenapa harus fi'il? Karena biasanya kalimat bismillah berkait dengan pekerjaan. Bismillahi ashrabu. Fi'il atau bukan fi'il? Bismillahi ashrabu. Tetapi jangan ashrabunya di belakang.
Mengapa? Nanti tidak memulai perbuatannya dengan basmalah. Untuk memulai perbuatannya dengan basmalah, maka dia harus mutaakhiran. Berbalik, bukan mutaqaddiman, mutaakhiran. Fi'lan mutaakhiran. Kenapa harus mutaakhiran? Harus di belakang. Supaya yang di depan tetap bismillah. Bismillahi asyrabu. Bismillahi aqra'u. Bismillahi abda'u. Bismillahi adrusu. Bismillahi udarrisu. Tetap nama Allah di depan. Baik. Tetapi di sini itu mengingatkan kita di awal kitab Fathul Majid, ya kan? Ternyata di sini Syekh Yasin dan Syekh Muhammad Khalil Kharas sebelumnya mengatakan tidak mesti fi'il, boleh juga isim. Ini ziyadat ilmin, tambahan ilmu. Ternyata tidak harus fi'il, isim juga boleh. Isim juga boleh. Dan bahkan dua-duanya ada contohnya. Yang fi'il ada contohnya dalam Quran, yang isim juga ada contohnya dalam Quran. Contoh di dalam Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Takdirnya apa? Ta'alluq bismillah. Hubungan bismillah dengan apa? Iqra. Dengan fi'il. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah. Baik. Ini fi'il. Contoh kedua, isim. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha. Majreha fi'il apa isim? Isim. Bismillahi majroha atau majriha, tengah-tengahnya. Majroha benar, majriha benar dari kata jara, yajri, berjalan. Sehingga dia karena hurufnya huruf illat, alif bisa jadi ya bisa jadi alif ila akhirih, maka dibaca di antara keduanya. Bukan majriha, bukan pula majroha, tapi majreha. Dan itu termasuk gharibul Quran. Gharib Al-Quran. Keunikan-keunikan yang ada di dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana i'rabnya? Bismi rabbik, dengan nama Rabbmu. Jarun atau bismi. Jarun wa majrurun muta'alliqun bi iqra. Jarun wa majrur muta'alliqun bi iqra. Bi fi'il iqra. Yang kedua, bismillahi majreha. Bismi jarun wa majrur muta'alliqun bi isim majreha. Baik. Wa yuhsin ja'lul muqaddar mutaakhiran. Dan yang terbaik kalau yang muqaddar tadi di belakang, jangan di depan. Li'annal ism ahaqqu bit taqdim, karena nama Allah lebih berhak untuk didahulukan. Wa li'anna taqdimal jarri wal majruri yufidu ikhtisas al-ism al-karim bikaunihi mutabarrikan bih, dan juga didahulukannya jar wa majrur. Didahulukannya jar wa majrur memberikan faedah pengkhususan bagi nama yang mulia tersebut. Bikaunihi mutabarrikan bih, karena dia bertabarruk mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala atau dari nama tersebut. Baik. Kalau ada yang tanya, idza sa'alaka atau sa'alakum mal illah fi ta'khiri taqdiril fi'il.
Apa alasan dibelakangkannya fi'il yang berkait dengan bismi? Apa kalian jawab? Dua alasan. Satu alasan yang pertama, agar tetap nama Allah di depan. Bismillahi asyrabu. Asyrabunya di belakang. Bismillahi aqra'u. Baik. Alasan pertama. Alasan kedua, kalau jarur majrur didahulukan akan memberikan faedah lain, yaitu pengkhususan. Laka hadihi laka. Mungkin kamu terjemahkan dalam bahasa Indonesia sama. Ini untukmu, ini dan ini untukmu. Apa maknanya? Sama. Sama atau enggak sama? Ini untukmu dengan untukmu ini. Hadihi lak. Laka hadihi. Nah, secara makna sama, tetapi tekanan berbeda. Tekanannya berbeda. Dan ini yang disebut dengan dzauqul arabi. Ada dzauq, ada rasa. Jadi berbahasa Arab ini kamu harus tahu rasa dalam bahasa Arab. Terasa berbeda kalau engkau dipanggil oleh gurumu, hadihi lak. Dengan dipanggil oleh gurumu, laka hadihi. Kamu akan merasa senang dengan yang kedua daripada yang pertama. Mengapa? Kalau yang pertama tadi, hadihi laka, dia akan berlanjut dengan yang kedua, wahadihi laka, wahadihi laka, wahadihi laka. Iya kan? Sama, nggak ada perbedaan. Tetapi kalau yang kedua tadi, ta'al, laka hadihi, laka hadihi. Ini hanya khusus untukmu. Walaupun kalimatnya sepintas sama, cuma dibalik. Tetapi kalau jarur majrur didahulukan, akan terasa pengkhususan. Laka hadihi. Ini untukmu saja. Hanya untukmu ini. Artinya orang lain gak dikasih. Barakallahu fiikum. Maka kalimat Bismillah aqra'u dengan aqra'u bismillah, mana yang lebih mengkhususkan? Yang lebih mengkhususkan untukmu ya Allah, dengan namamu ya Allah aku minum. Didahulukan jarur wa majrur yufidul ikhtisas. Yufidu madza? Al-ikhtisas. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, al-ism. Wal-ismu huwa al-lafdhul mawdu' li ma'nan ta'yinan lahu atau tamyiza. Perhatikan, al-ism huwa al-lafdhul mawdu', lafaz yang diletakkan untuk satu makna. Lafaz yang diletakkan untuk satu makna tertentu. Itu isim secara umum. Tetapi di sini adalah ta'yinan lahu, untuk mengkhususkan baginya. Untuk mengkhususkan baginya. Au tamyizan, atau untuk membedakan. Atau untuk membedakan. Orang yang belajar di pondok pesantren namanya santri. Isim bukan itu? Isim. Tapi belum mentakyin, belum menentukan santri yang ini apa santri yang itu. Tapi kalau sudah Muhammad, Ahmad, Abdullah, Fatimah, Khadijah, maka sudah menentukan ta'yin, itu isim. Baik. Tamyizan, untuk membedakan ini santri, ini santri. Santri yang ini namanya Muhammad, santri yang ini namanya Salim. Yang ini namanya Fatimah, yang ini namanya Khadijah. Terbedakan dengan itu. Taib lughatan, secara bahasa, al-ism minal wasm, au al-ism
Minal wasm, yang maknanya tanda, ditandai. Au minas sumu, atau dari kata sumu, ditinggikan. Wa qila minas simah, dikatakan juga dari wasm ay simah. Berselisih para ulama tentang asal kata isim. Waqtalafa fi asli istiqaqih. Mereka berselisih tentang asal kata isim. Sebagian menyatakan dari kata simah atau wasm yang maknanya tanda, ditandai. Bimakna alamah, tanda. Wa qila minas sumu, dan juga dikatakan makna atau asal kata isim dari sumu. Wa huwal mukhtar, dan itulah yang banyak dipilih oleh para ulama. Wa hamzatuhu hamzatu waslin, dan hamzahnya hamzatu waslin. Jangan lupa, hamzahnya hamzatu waslin. Kalau hamzah ini hamzatu waslin, maka kalau bersambung jangan dibaca. Jadi jangan mengatakan ma ismuka, itu kelihatan sekali bahwa dia belum belajar baik. Jangan menyatakan ma ismuka, ini jangan dibaca kalau bersambung masmuk. Dibaca dengan masmuka. Ma langsung ke sin, masmuka, karena hamzanya hamzah wasl, bukan hamzah qata'. Nah, maka kalau biismika dibaca dengan bismika. Bismikallahumma. Atau juga yang sedang kita bahas, bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya barakallahu fiikum, walaupun sering tulis begini, tapi di sini ada alif. Karena asalnya bi ismi. Begitu, ada alif di sini. Hanya saja karena hamzahnya hamzah wasl, dibaca langsung ke sin, bismillah, akhirnya ditulisnya pun dengan bersambung bismillah, tetapi diberi alif berdiri sebagai tanda asal kata isim. Idan idza summiya ar-rajulu wa idza summiya al-waladu al-mauludu bismin ma, kalau dinamakan seseorang dengan nama tertentu, summiya bismin ma, dinamakan dengan nama tertentu, fahuwa wusima bihi wa rufi'a. Summiya ay wusima bihi wa madha? Usummiya, ditinggikan. Karena dari kata sumu, ditinggikan. Dan dari kata simah, ditandai. Ini saya punya anak kembar. Susah membedakannya. Dah, kasih nama saja dengan nama yang berbeda, biar jangan bingung. Ini kata nama si fulan, ini si Alan. Apa namanya? Baru simah, ditandai saja. Tetapi bukankah orang tua punya harapan? Kalau anaknya jadi baik, jadi soleh, jadi begini, maka harapan itulah yang kemudian dijadikan sebagai nama. Si baik sama si pintar. Taib, orang yang cerdas atau orang yang soleh, maka dikasih nama soleh. Dengan kata soleh terbedakan dan ditinggikan, dimuliakan. Oleh karena itulah dianjurkan menamakan anak dengan nama-nama yang baik. Karena di sana ada makna sumu, makna meninggikan. Ada makna menandai dan ada makna meninggikan. Entah. Sampai di sini dulu.